DPT ya, 500.000 DPT. Iya. Kalau kita kalkulasi sesuai dengan angka perolehan kursi, ini sebenarnya bisa mengutus 3 Iya. wakil Iya. dari Kepulauan Nias ini. Mediator. Saudara pemirsa dimanapun berada, kita kembali di Rizwan Podcast. Pada saat ini kita akan membahas sebuah hal yang selalu dipermasalahkan masyarakat. Pemilu tahun 2019 menghasilkan 10 orang anggota DPR RI Dapil Sumut II yang mencakup wilayah Kepulauan Nias, yakni Kabupaten Nias, Kota Gunung Sitoli, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat. Sementara anggota DPD ada 4 orang. Saat ini banyak masyarakat berkomentar dari 10 anggota DPR RI tersebut disebut-sebut masih banyak yang belum pernah turun ke Nias menemui konstituennya dan untuk menyerap aspirasi. Kami bukan berupaya mendiskreditkan, namun kami sebagai fungsi mediator memediasi keluhan masyarakat dan menyambungkannya kepada pihak berkompeten. Bersama ini, kami telah hadirkan narasumber pengamat sosial yang tidak diragukan lagi, khususnya di Pulau Nias, Bapak Yostinus Hulu, untuk mengulas hal tersebut. Selamat siang, Abang Anda, Yostinus Hulu. Selamat siang, Pak Rizwan Bulto. Baik, terkait hal tema kita ini. Ya. Nah, sesuai pengamatan Abang sebagai pemerhati sosial, apakah wajar keluhan masyarakat tersebut? Dan apakah Abang juga merasakan minimnya kehadiran mereka itu? Ya. Silakan. Terima kasih sebelumnya dulu saya diundang di podcastnya Rizwan Bulto. Tentu ini kesempatan yang sangat berharga sebagai bahan informasi terhadap masyarakat Kepulauan Nias khususnya, dan juga pada beliau ini yang mana topiknya tadi tentang legislator atau senator di Senayan San, khususnya dari Kepulauan Nias. Dari pertanyaan Pak Rizwan Bulto tentang perhatian daripada senator atau legislator asal pemilihan Sumut II, memang sangat wajar bila mana ada pertanyaan, ada keraguan-raguan atau keresahan dari masyarakat Kepulauan Nias ya. Apalagi Kepulauan Nias ini kan pulau, tentang perhatian daripada beliau senator ini asal pemilihan Sumut II. Demikian Pak Rizwan. Apa kira-kira yang membuat mereka enggan ke Nias kalau menurut Abang? Nah, hemat saya ada 3 faktor yang bisa saya nilai dan bisa saya kaji. Kenapa seorang legislator atau senator itu enggan ke daerah pemilihannya masing-masing? Pertama, soal akhlak dulu ini. Akhlak ini sangat erat dengan kepribadian seseorang itu. Tujuannya menjadi seorang senator itu apa? Hanya untuk mengejar jabatan, hanya untuk mengejar kekayaan atau popularitas, atau untuk kepentingan pribadi. Itu dari soal akhlak. Kedua, soal tahu nggak dia fungsinya apa sebagai seorang legislator, fungsinya apa. Dan ketiga ini soal sistem pemilu, dalam arti sistem dalam pemberian suara. Ini kan, ini erat, ada 2 ini yang terkait, di 3 ini yang paling saya concern. Pertama soal masyarakatnya juga, dan soal penyelenggara pemilu. Kenapa?
sudah jadi rahasia umum dan sulit dibuktikan. Setiap event daripada pemilu itu, baik dari apapun jenis pemilunya, itu pemilu kada, pemilu pilpres atau legislatif, itu kan permainan money politik itu sulit dihindari dan sulit juga terdeteksi oleh pihak-pihak terkait. Iya. Nah, itu dia. Dan juga penyelenggara, apalagi ini DPR RI, DPD, itu kan jarang orang memperhatikan sisi saat pencoblosan, hari pencoblosan. Sehingga permainan money politik rentan akan hal itu. Dan para penyelenggara mulai dari KPP, PPS, PPK sampai ke tingkat paling atas penyelenggara KPU sulit juga dikendalikan ini. Artinya sesuai komentar abang ini, ada sistem pemilu saat ini ada yang perlu dibenahi ini kira-kira. Ya, dalam arti kalau secara regulasi dari secara tahapan sudah bagus. Teknisnya di lapangan ini yang agak susah. Iya. Nah, itu dia teknisnya di lapangan ini dan para penyelenggara juga itu. Dan itulah ketiga hal ini tadi. Jadi ada pemikiran para legislator ini yang sudah duduk sekarang di Senayan sana itu. Loh, ngapain saya capek-capek sekarang untuk ke daerah konstituen saya? Oh, saya nunggu waktu nanti ya udah. Saya bermain di tingkat penyelenggara. Karena nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah kok. Iya kan? Begitu ya. Aman-aman saja. Betul. Dan saya akan dalam tanda petik bisa membeli suara rakyat itu. Iya. Nah ini sehingga dari tadi apakah wajar masyarakat resah kenapa mereka tidak datang kemari melihat apa kebutuhan, apa aspirasi masyarakat, ya itu wajar. Tetapi dari lain sisi ya tadinya Anda bisa dibeli, Anda bisa menjual diri dalam seperti menjual diri, tidak peduli apapun, ya udah. Dalam tanda kutip, lebih baik sekarang saya menyiapkan peluru untuk kedepannya itu. Begitu. Saya perhatikan ini beliau-beliau ini para anggota DPR RI yang terhormat ini ke daerah pemilihan, ke daerah konstituen hanya saat reses. Ya, bagi saya itu hanya untuk memanfaatkan fasilitas negara yang diberikan, hanya menghabiskan dana untuk itu. Iya. Jadi saat reses, masa reses mereka ke daerah pemilihan masing-masing. Di lagi itu ya udah Ya. menunggu saat-saat dekat pemilu. Jadi sesuai dengan pemilu 2019, sesuai dengan data KPU, kita lihat ada 10 anggota DPR RI daerah pemilihan Sumut 2 yang mencakup wilayah Kepulauan Nias. Antara lain mereka Marwanda Sopang, Gus Irawan Pasaribu, Sihar Sitorus, Trimedia Panjaitan, Lamhot Sinaga, Delmeria, Martin Manurung, Iskan Kolbulubis, Saleh Partaunan Daulay, John Allen Marbun. Apakah memang dari mereka ini ada yang sama sekali belum turun ke Nias? Kalau Bapak perhatikan, Jangankan yang saya lihat ya, ada 2-3 orang di situ yang baru saya dengar sekarang. Oh gitu. Baru saya dengar, tapi tanpa menyebut nama. Ada 3 orang di situ yang baru saya dengar bahwa itu merupakan legislator senator yang mewakili dari Sumut 2. Memang ada 1-2 orang juga yang sering datang kemari, tapi umumnya mereka itu hanya saat reses. Hanya saat reses. Ada satu yang juga adalah terobosan-terobosan di Kepulauan Nias ini. Namun menurut saya efeknya terhadap perkembangan masyarakat belumlah menyentuh secara langsung. Iya. Jadi mereka ini kan di pusat sana, Bang. Ya. Di Senayan sana. Betul. Bekerja. Ya.
Kalau menurut abang, apakah ada yang mereka kerjakan di sana yang sudah langsung bermanfaat saat ini kepada masyarakat Kepulauan Nias? Saat ini menurut pengamatan saya ya, ah, belum ada. Ya. Kenapa? Mm. Dari sisi kebijakan anggaran juga, ya tidak ada. Mm. Kenapa? Mereka hanya numpang terhadap pemerintah daerah. Sebenarnya kalau misalnya anggota legislasi ini kan, ini masa kerja mereka ini kan 5 tahun. Kalau tidak salah itu pokirnya itu ada 100 miliar itu satu anggota DPR. Iya. Nah, Sumut 2 ini ada 14 kabupaten kota. Mm-mm. Berarti kalau 5 kali 100 berarti ada 500 miliar. Iya. Nah, coba misalnya pokirnya itu dibagi-bagi 500 miliar bagi 14 kabupaten kota kan? Iya. Ya, pasti terasa. Iya. Iya. Nah, pasti terasa. Tapi di Kepulauan Nias belum ada lah. Mm-mm. Menurut yang saya tahu. Pokir ya. Iya. Pokir DPR. Apakah DPR RI itu setelah terpilih berkewajiban mengunjungi konstituennya Ya. untuk menyerah Aspirasi. Wajib. Bagaimana itu? Wajib. Itu kan makanya negara memberi fasilitas Iya. berupa reses itu, yaitu wajib. Nah, kalau untuk saat ini masalah-masalah seperti apa kira-kira yang mendera masyarakat Pulau Nias yang harusnya diperjuangkan wakil-wakil kita di Senayan? Bagus sekali pertanyaannya Pak Gulto. Ya. Kepulauan Nias ini daerah tertinggal Mm-mm. sesuai dengan Perpres Iya. Jokowi. Di Sumatera Utara ini terdiri dari 33 kabupaten kota. Dan di Sumatera Utara ada 4 daerah tertinggal. Dan semuanya ada di Pulau Nias ini. Iya. 4 daerah itu. Mm-mm. Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat. Nah, ini kan peran yang terhormat legislator, senator di sana itu kan dapat kan memberi suatu solusi lewat kebijakan legislasinya di Senayan sana. Iya. Nah, dan paling pokok adalah peningkatan ekonomi masyarakatnya sini. Biar keluar dari zona ketertinggalan. Iya. Demikian. Iya. Nah, jika mereka rajin ke Nias ini, gebrakan-gebrakan seperti apa kira-kira yang kita harapkan untuk menyentuh semarak ekonomi di Kepulauan Nias ini? Nah, Bang. Nias ini kan pernah surplus beras tahun 84, 86. Mm-mm. Surplus. Iya, iya. Dan hampir dipastikan di seluruh Kepulauan Nias ini sekarang tidak ada lagi yang memproduksi beras. Sementara kebutuhan akan beras setiap hari di Kepulauan Nias ini kurang lebih 350 kg. 350 kg. Mm-mm. Nah, sementara petani-petani sawah sudah mulai enggan untuk bertani di sawah. Mm-mm. Itu dulu yang pondasi dulu. Itu kan kebutuhan pokok beras itu. Mm-mm. Nah, tentu kan bapak-bapak ya legislator ini kan Iya. lewat kebijakan di pusat sana kan bisa kan. Mm-mm. Dan sebagai tambahan tak ada satupun produk beras yang diproduksi di Kepulauan Nias. Mm-mm. Itu Pak. Iya. Kalau untuk kebutuhan Kepulauan Nias apa mencukupi produksi beras? Jangankan mencukupi, tidak ada satu merek Iya. produksi Mm. yang diperjualbelikan di pasar Iya, iya. dari Kepulauan Nias beras. Mm-mm. Padahal kebutuhan sehari Iya. 24 jam 350.000 kilogram Bahan pokok pangannya. hanya untuk beras. Beras itu dikonsumsi oleh Kepulauan Nias ini dalam satu hari Mm-mm. 350 kilogram. Sementara
sawah-sawah kita banyak yang sudah alih fungsi, Mm-mm. banyak petani sawah yang sudah tidak mau lagi bersawah bertani. Mm-mm. Nah, Apakah Bapak hmm, tahu hmm. bahwa wakil-wakil kita yang di Senayan sana dalam konsumsi kebutuhan pokok pun kita kekurangan? Ya, Apakah mereka tahu? ya saya positif saja ya. Pasti mereka tahu. Mm-mm. Nah, hanya tahu seperti instruksi Pak Presiden Jokowi sekarang kan kita harus ketahanan pangan, sentra produksi. Tapi hanya sekedar tahu Mm-mm. konkretnya, dan saya meragukan beliau-beliau ini Mm-mm. mengetahui real Iya. akan kebutuhan, dalam arti angka-angkanya saya meragukan. Mm-mm. Saya meragukan. Tapi kalau soal Indonesia dalam keseluruhan secara makro kebutuhan akan pangan, ya, mereka tahu. Tetapi daerah-daerah itu berapa kebutuhannya? Artinya di pihak lain, di sisi lain, mereka juga kita duga tidak bersinergi dengan pemangku-pemangku kepentingan ya. Ya. Data pertanian, data bahan pangan. Iya. Itu kan saat ini hampir semua Iya, iya, betul. ada ya kan. Iya. Contohnya TNI mereka Iya. turun ke sawah. Ya. Yang lain juga turun. Iya. Nah, itu dia. Kalau menurut Abang, Hmm. eh, legislator apa yang kita butuhkan ke depan untuk Hmm. menyiasati tantangan-tantangan yang Abang katakan tadi? Sebagaimana yang saya jelaskan di awal, yang mempunyai akhlak. Akhlak memang seperti umum ini bahasa akhlak. Tapi akhlak ini akhlak membangun lah. Mm-mm. Kita tidak pungkiri, kita tidak iri juga kalau sifat seseorang itu membangun diri sendiri. Tapi utamakan di samping Anda membangun diri sendiri, bangun juga lah akhlak. Biar ada kenangan, biar ada yang diingat orang, biar ada manfaat. Anda menduduki jabatan publik, jabatan tertentu, ada manfaatnya terhadap masyarakat. Mm-mm. Itu. Jadi pertama akhlak. Iya. Kedua, ya itu tadi, tahu fungsinya dulu. Beliau-beliau ini mereka tahu apa tugas mereka. Iya. Cuma secara konkretnya apa? Oh, ini tugas saya ini gini. Nah, Saat ini kan tidak ada warga kita suku Nias asli yang duduk di pusat sana, ya, di legislator. ya. Apakah kita tidak ada berkomitmen bersama ke depan untuk mendudukkan Ya. seorang ataupun lebih putra asli Nias di Senayan ini, Bang? Ini menarik ini, Pak Rizwan ya. Ya. Kepulauan Nias ini terdiri dari 4 kabupaten, 1 kota. Jumlah DPT-nya kalau saya tidak salah kurang lebih 500.000 Mm-mm. DPT ya, 500.000 DPT. Iya. Kalau kita kalkulasi sesuai dengan angka perolehan kursi, ini sebenarnya bisa mengutus 3 Iya. wakil Iya. dari Kepulauan Nias ini. Menarik ini. Nah itu kan, Mm-mm. makanya saya katakan ini menarik. Iya. Sebenarnya dari sisi DPT ini bisa mengirim di Senayan sana itu 3 orang wakil dari masyarakat Nias ini. Namun faktanya tidak ada satupun Iya, betul. pemilu 2020 kemarin. Apa yang salah di sini? Bang? Yang salah pertama, saya termasuk penganut yang tidak ini ya harus orang Nias. Mm-mm. Saya enggak gitu. Iya. Tapi saya juga tidak membantah atau tidak juga melarang misalnya itu harus orang Nias. Iya. Nah itu tadi kesalahannya begini. Mm-mm. Di Kepulauan Indonesia saat momen pemilu ya itu mau dibeli, Iya. itu kan Iya. mau dibeli. Jadi ya para calon-calon di apa ini dari Kepulauan Nias ini juga terbatas kemampuannya di dalam tadi itu money politics, Iya. terbatas kemampuannya terbatas. Mm. Sementara dari luar sana kan mempunyai sumber daya yang bagus. Mm-mm. Nah itu sekalipun ada komitmen
masyarakat kita harus memilih orang kita, ya itu dia tadi. Dan kalaupun Anda saudara-saudaraku di kepulauan kita di sini masih Anda menerima uang saat pencoblosan, jangan harap ada perubahan di kepulauan kita di sini. Itu dia. Intinya mengesampingkan politik uang bisa mendudukkan satu atau lebih dari kita untuk Senayan, Bang ya. Udah saya katakan kan 500 DPT bisa menundukkan 3 sebenarnya. Betul. Bisa menundukkan 3. Jadi ini kan Bang, pemilu 2 tahun lagi lebih kurang ya. Apakah ada harapan kita kepada wakil kita yang 10 ini agar mencoba dulu melirik Nias dan berbuat untuk Kepulauan Nias? Selalu kita di Nias ini berharap demikian. Selalu berharap. Tapi itu dia lah, saya mau mengetuk pintu ke 10 beliau-beliau ini. Mohon maaf Pak Rizwan, ya udahlah, oke lah. Fakta sekarang di lapangan Anda bisa bermain money politis di berbagai level penyelenggara maupun di grassroots, di konstituen, pemilih suara. Tapi sedikitlah berilah perhatian khusus di kepulauan Nias. Tidak harus banyak atau sampai Anda menggebrak meja di sana, tidak perlu. Tetapi ada nilai plus, ada added value di kepulauan Nias ini yang bisa Anda berikan. Ada salah satu, ya boleh sebut namanya. Silakan. Ada salah seorang dari legislator Partai Nasdem memang sudah melakukan itu, tapi menurut saya sudah bagus, Tapi apakah ini nanti hanya untuk karena sudah dekat pemilu, sustainable lah, terus menerus, dan sifatnya kalau boleh saya sarankan keseluruhan, universal ke seluruh pulau. Ada program beliau itu untuk salah satu komoditas di Nias Utara itu. Saya akui itu bagus. Tapi maunya besar, tidak berbentuk kelompok-kelompok gitu. Harusnya besar. Biar ada efeknya juga besar. Efeknya besar. Apa kira-kira potensi daerah, kekayaan alam yang bisa dieksplor jika membutuhkan bantuan anggota DPR di sana ini? Di Kepulauan Nias. Pertama soal pertanian. Kepulauan Nias ini dulunya hidup dari pertanian. Masalahnya sistem pertanian sekarang ini kan dulu kan masih manual. Orang kan mencangkut tanah itu pakai tenaga. Itu dia penyebab sekarang ini para petani enggan untuk kembali ke bertani karena fasilitas untuk bekerja sekarang itu kan harus disentuh oleh teknologi. Itu pertama. Kedua, pangsa pasar untuk komoditas pertanian di sini, itu ya. Pangsa pasarnya, itu harus dibenahi. Nah, ini kan menyangkut pangsa pasar ini, tentu harus ada intervensi daripada kebijakan. Banyak sekali, seperti contoh ya, saya ambil satu contoh seperti kapulaga. Ini kemarin kapulaga ini harganya sangat bagus, menarik. Tapi akibat mekanisme pasarnya ya sulit terawasi. Ketika saat naik, berbondong-bondong masyarakat Nias menanam kapulaga. Nah, ketika masa panen turun sampai kurang lebih 200% turun. Dari 200.000 sempat tinggal 30.000, 40.000 per kilogram. Bayangkan, sementara
masyarakat sudah tadinya menanam semua. Mm-mm. Nah itu. Jadi itu yang kita harapkan dari pemerintah para legislator ini. Itu dia lah, pertanian dulu. Itu yang utama menurut saya. Ada hal-hal lain juga, komoditas perkebunan lainnya atau sumber daya lainnya. Tentu untuk masa yang akan datang itu yang sifatnya jangka panjang. Iya. Pertanian dulu itu yang utama. Iya. Kebutuhan akan beras ini, kebutuhan pokok Mm-mm. 350 kg setiap hari. Masyarakat Nias mengonsumsi beras 350. Sementara 350.000. 1000 Iya. kilogram, 3,5 ton ya. 350 ton. Oh, 350 ton. 350 ton. Iya. Kalau kita buat ke apa itu Pak Rizwan, ke kilo per karung, misalnya satu karung itu kita anggap 30 kilo, satu karung beras itu ada 11.000 karung loh satu hari. Iya, iya. Kepulauan Nias mengonsumsi beras, Mm-mm. sementara tak ada produksi beras Mm-mm. di Kepulauan Nias ini, selalu dari luar. Itu dia. Artinya kalau ada campur tangan mereka untuk membangkitkan Dibangun ini ya, pertanian ini. membangkitkan pertanian dan turunannya, Itu. kehidupan kita akan semakin bagus ya. Artinya dulu masyarakat kita Nias dulu ini Iya. soal beras masih ada loh di Kepulauan Nias kita ini. Dan pemerintah dan pengambil keputusan dan para stakeholder jangan menutup telinga bahwa masih ada Kepulauan sini yang belum bisa beli beras. Artinya kita tantang DPR Nah, RI itu. dan pemangku kepentingan untuk bersuasembada Ya. saat ini ya. Ya. Kalau misalnya itu sudah swasembada ya, Iya. tadi harus saya teruskan dulu. Saya katakan bahwa masih ada yang belum sanggup beli beras di Kepulauan Nias ini. Ya, buktinya sampai sekarang masih ada yang mengharapkan bantuan beras itu Iya. dari pemerintah. Artinya dia belum bisa beli beras, Iya. belum swasembada. Iya. Nah itu. Iya. Semoga ke depan bisa mereka lebih peduli. Amin. Nah, silakan Pak Justinus, closing statement. Baik. Jadi yang terhormat bapak-bapak legislator di Senayan sana, benar bahwa dalam mencapai tujuan untuk dalam politik itu segala caranya itu secara umum itu, tetapi di balik itu juga punyalah hati nurani, punyalah niat baik. Secara khusus Kepulauan Nias ini, Anda tahu semua bahwa di Sumatera Utara ini ada 4 daerah tertinggal dan semuanya ada di Pulau Nias ini. Ya. Kemudian kepada masyarakat Nias juga, ya silakan Anda menerima upeti, menerima sesuatu di saat pemilu, tapi pakailah hati nurani, pakai hati nurani. Tidak selalu saya katakan harus orang Nias dipilih, ada itu diskriminatif namanya itu. Tetapi lihatlah yang mempunyai integritas. Dan terakhir kepada para penyelenggara pemilu dari tingkat level kabupaten sampai ke desa-desa, ya, mohon menjadi penyelenggara yang baik, berakhlak dan bermoral dan berintegritas. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bang. Para saudara-saudara dimanapun berada, hasil bincang-bincang dengan Bapak Yosinor Hulu, barangkali intinya bisa saya sampaikan bahwa wakil-wakil kita lebih mengedepankan akhlak, Bang ya. Ya. Menjauhi money politik, memahamkan fungsinya sebagai wakil rakyat. Masih ada waktu, silakan datang ke Nias, akan kami sambut minum kopi. Kemudian janganlah bapak-bapak di saat pemilu saja datang. Mari ke Pulau Nias,
Seperti kata narasumber kami, 500.000 lebih ada data pemilih, bisa mendudukkan 2 atau 3. Ya. Ini terserah kepada masyarakat ke depan. Kemudian para wakil kami di Senayan boleh membantu kami menggali sumber daya alam untuk kehidupan yang lebih baik. Demikian podcast kami pada saat ini. Silakan terus menonton kami di Rizwan Podcast. Jangan lupa juga dukung channel kami, like, comment, share. Terima kasih. Baik Bang, terima kasih atas waktunya bersama kami. Jangan Terima bosan-bosannya memberikan pencerahan kepada masyarakat. Siap. Ya Hobu. Jauh. Terima Horas. kasih. Rizwan Podcast. Terima kasih.